Dua, 3 menit lagi. Oke, baik. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materinya ya, mengenai konsekuensi dari transformasi Lorentz ya. Ini sebenarnya di video yang mungkin sudah kalian tonton juga ada, kemudian kuliah ketika fisika modern juga ada ya. Tapi idenya mungkin agak sedikit berbeda dengan apa yang sudah pernah kalian terima di kuliah fisika modern. Oke ya, ingat kita peristiwa dalam 4 dimensi ya, kita tuliskan sebagai S kuadrat minus C delta T kuadrat tambah delta X kuadrat dan seterusnya ya. Nah di sini jarak kalau dalam ruang 3 dimensi ya, tanpa kita melihat yang tanpa kita melihat bagian yang suku pertama ini ya, hanya bagian ini saja ya, bagian yang ruang saja. Tentu bagian ruang saja ini semuanya positif ya. Jadi ini kalau dalam 3 dimensi itu nilainya selalu lebih besar daripada 0. Nah, sedangkan dalam 4 dimensi dalam hal ini ya, dalam ruang Minkowski ini ada C delta T kuadrat juga, tapi depannya negatif. Jadi ini pasti nilainya absolut negatif, definite negatif, yang ini definite positif. Ya, sehingga mau nggak mau nilai S kuadrat ini itu bisa positif ya, bisa negatif, dan juga bisa 0 ya. Nah, kalau ini yang pertama ya, misal kita anggap yang negatif terlebih dahulu ya, S kuadratnya kurang dari 0 ya, ini peristiwa itu didominasi oleh suku yang waktu ya. Suku yang ini mendominasi ya, suku ini pasti akan lebih besar daripada suku yang ruangnya. Ini disebut sebagai time-like ya. Jadi kita bisa mencari satu kerangka ya, kerangka tertentu ya, sehingga peristiwa tersebut terjadi di ruang yang sama gitu, secara bersamaan ya. Nah ini hampir ya, semua kejadian fisik itu adanya sebenarnya ada di sini ya, di time-like, termasuk kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, ini ada yang S kuadratnya lebih besar daripada 0. Ini kasusnya kasus space-like ya. Di sini itu kita bisa mencari satu kerangka sehingga peristiwa tersebut ya terjadi di waktu bersamaan. Ya. Nanti ini ada hubungannya dengan kontraksi panjang dan juga dilasi waktu.
Oh ini maaf, ini nul ya, nul. Belum saya ganti ini. Kalau apa namanya ini sama dengan nol berarti sama ya. Kalau ini nol berarti c delta t kuadrat bla 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 berarti delta x per delta t kuadrat sama dengan c ya. Di sini nggak ada dominasi suku, ini adalah nol lagi. Ini adalah apa namanya kasus ketika cahaya itu ya ini kasus untuk cahaya ya, cahaya yang bergerak dengan kecepatan c ya, dia s kuadratnya sama dengan 0. Oke, kemudian ini yang kejadian-kejadian yang simultan ya, ingat kembali ya bahwa t aksen itu gamma t min vx dan x aksen gamma x min vt ya. Ini yang transformasi Lorentz ya, yang sudah kita apa namanya persingkat saja untuk melihat tidak diberikan lagi dalam bentuk matriks, tapi kita nyatakan langsung seperti ini ya. Ini bisa kalau mau dinyatakan dalam bentuk matriks sebenarnya. Dan nah dalam satu kerangka ya kita bisa mempunyai delta t sama dengan 0 ya, satu kerangka tertentu ya, maupun delta x sama dengan 0. Tetapi ya hal ini itu tidak harus berlaku untuk kerangka lainnya. Jadi kalau satu kerangka delta t-nya 0, kerangka yang lain delta apa namanya delta t-nya nggak 0 gitu ya. Ini misal T1 aksen katakanlah ya, ini maksudnya seperti ini ya, kan gamma T1 ya min V kali X1 katakanlah, dan T2 aksen itu gamma T2 dikurangi V X2 ya. Atau ini sebenarnya ini ada dikasih delta juga nggak apa-apa, depannya langsung ya dengan maksud seperti ini ya. Ini ada deltanya juga di sini, ini deltanya juga ya. Kira-kira seperti itu sebenarnya. Ya jadi kalau delta t-nya ini kalau delta t aksennya 0, t-nya di sini kan nggak mungkin 0 gitu. Ya, atau delta x-nya di sini 0 kan bisa kan? Berarti yang di sini kan nggak 0. Atau sebaliknya gitu, ketika misal ini ini delta t ya, maaf, delta t juga delta x ya. Ketika nilai yang di sini 0, di sininya nggak 0 ya. Yang artinya seperti itu ya. Ketika di sininya 0, di sini nggak 0, dan ya jadi satu kerangka 0, di kerangka yang lain nggak 0 gitu. Ini maksudnya seperti itu. Ya. Oke, nah ini kembali ke sini ya. Anggap kerangka diamnya S ya, dan kerangka bergeraknya adalah S aksen. Ya. Kalau kita pengen delta X-nya 0 ya, atau apa namanya, peristiwa tersebut itu terjadi di ruang yang sama ya, atau panjangnya ya, ini bisa jadi sebagai panjang ya, maka kita akan punya delta T aksennya itu adalah gamma kali delta T ya. Ini tinggal kalian masukkan ke sini nih ya. Kalau kita mau delta T-nya sama dengan 0 ya, ini delta T-nya 0 ya, maka kita akan punya delta X aksen adalah ini ya. Karena gamma itu adalah 1 per apa kemarin, 1 min V kuadrat per C kuadrat ya, dan ini apa nilainya lebih
kalau V-nya 0 atau V-nya mendekati C, ini nilainya lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 1 kemarin? Gamma itu. Lebih besar kan ya? Jadi artinya ini kita akan punya yang namanya dilasi waktu ya. Dilasi waktu ya. Kalau mungkin buku-buku lama dilatasi mungkin itu artinya beda ya. Dan yang ini adalah disebut sebagai kontraksi ya. Kontraksi panjang. Susah nulisnya. Ya, ini dari dari persamaan Lorentz ini ya. Dari transformasi Lorentz ini ya. Ini kita kan pengen pengamat yang bergerak ini pengen mengamati ya, mengamati apa gitu, apakah ya mengamati peristiwa yang bagaimana, apakah delta X-nya sama dengan 0 atau delta T-nya sama dengan 0 gitu. Ya, kalau delta X-nya sama dengan 0, maka konsekuensinya ya, artinya kan peristiwa tersebut itu diamati secara bersamaan kan ya. Maka delta T aksanya seperti ini. Kalau ini delta T-nya 0 ya, maka kita akan memperoleh delta X aksanya delta X per gamma ya. Ini tinggal dimasukkan. Ya, ini apa namanya? Cerita dari dua hal ini dari sini. Nah, kemudian yang kedua ada yang apa namanya, masalah penjumlahan kecepatan ya. Kecepatan tentu kalian tahu ya bahwa kecepatannya, ini sebelum nulis dengan cukup baik ya, bahwa ada benurannya di sini ya, bahwa U-nya itu ya, U aksen ya, di penjumlahan kecepatan itu akan diberikan seperti ini ya. Nggak mungkin kalau apa namanya satunya bergerak dengan 0, atau ya dua-duanya bergerak dengan C dan C ya. Katakanlah ada dua buah benda yang bergerak sama-sama C dengan C ya, maka ini akan mengamati ini dengan C, dan yang ini misal S dan ini S aksen atau apapun lah ya. S aksen akan mengamati S sebesar C, dan yang S akan mengamati S aksen juga dengan C, meskipun mereka katakanlah bergeraknya saling mendekat gitu ya. Kan kalau secara klasik berarti mereka akan mengamati sebesar 2C, tapi 2C ini kan tidak diperbolehkan di sini ya. Jadi yang harus diamati ya, kita akan sampai apa namanya persamaan yang ini ya. Ini yang sebenarnya ini yang tadi ya. Jadi ya kita ambil dari sini ya, bahwa kecepatan U-nya kita berikan dx per dt, dan U aksennya ya dx aksen per dt aksen ya. Artinya ya apa namanya, ini nggak bisa kita turunkan terhadap t yang biasa gitu ya, sehingga U-nya itu yang kalau kita masukkan ya yang U aksen ini ya, seperti ini, kita akan punya U min V 1 min UV per C kuadrat, sehingga yang U ini ya kita bisa peroleh
nilai yang ini. Ini saya rasa kalau di apa namanya, saya kurang tahu kalau di Vismod diberikan penurunan seperti ini atau enggak. Tapi artinya pengamat tersebut punya kecepatannya sendiri ya, yang dihitung oleh dirinya sendiri, bukan dihitung oleh pengamat yang lain. Ya, oke. Itu hal yang sudah kalian pelajari ya tentunya ketika belajar Vismod. Ini juga sebenarnya masih ya, nanti ketemu yang rumus E sama dengan MC kuadrat gitu ya. Itu dari mana gitu. Ya, ini ya dari barusan ya, kita punya kecepatannya, ada kecepatan 4 namanya. Kalau ada kecepatan dan percepatan 4 ya, di apa namanya, di relativitas khusus ya. Ini analog saja ya. Ini apa namanya, kecepatan 4 ya, posisinya ya, atau posisi dalam ruang waktu dibagi dengan waktu dirinya ya. Maka kita akan punya ekspresi seperti ini ya. U itu tidak lain adalah gamma C ya, koma gamma kali V. Ya, sedangkan besarnya U ya, ini besar ya, besar U secara apa namanya, secara keseluruhan itu tidak lain adalah C ya. Kemudian dari sini kita akan tahu yang namanya momentum 4 ya. Ya, kalau kecepatan kali apa namanya, kecepatan kalikan massa kan ketemu momentum ya, itu M kali U ya, itu kita punya ini ya, gamma MC, gamma MV. Ya, kita definisikan bahwa gamma kali MC itu adalah MC kuadrat ya, itu adalah E ya di sini, dan P-nya adalah gamma kali MV, dan juga V-nya di sini adalah PC kuadrat per E. Maka kita akan punya bahwa besar momentum 4 ya. Besar momentum 4 ya, itu adalah M kuadrat C kuadrat ya secara total ya. Karena tadi di sini U-nya seperti ini ya. Dan ini tidak lain adalah E per C kuadrat dikurangi P kuadrat. Dari sini kita punya bahwa E kuadrat ya, itu tidak lain adalah M kuadrat C pangkat 4 ditambah P kuadrat C kuadrat ya. Ketika P-nya sama dengan 0 ya, maka E-nya di sini ya, kita kenal sebagai mc kuadrat atau energi diam ya, energi diam dari suatu partikel. Ya, ini ceritanya dari situ ya. Kita punya apa namanya, kecepatan 4, kemudian momentum 4, kita definisikan ulang ya antara energi dengan momentumnya, kemudian kita hitung besar momentum 4-nya, kemudian kita lihat ketika P-nya sama momentum 3-nya ya, ini ya, P sama dengan 0, bahwa E adalah mc kuadrat. Ya. Nah, untuk momentum kita akan ketemu dengan apa namanya, kita melihat tumbukan ya. Ada tumbukan, misal untuk kasus tumbukan, ini kasusnya seperti ini ya. MV di sini M ya. Dua buah benda masanya sama, satunya diam, satunya bergerak dengan kecepatan V. Ya, ini di sini katakanlah elastik sempurna ya tumbukannya. Jadi nggak ada energi yang hilang ya. Ini M-nya menjadi M aksen dan di sini V aksen ya. Kalau secara klasik jelas bahwa gampang ya. M aksennya itu pasti akan sama dengan apa namanya, 2 kali M ya. Iya kan? Sedangkan V aksennya berarti berapa? MV ditambah 0 ya, sama dengan 2M ya. 2M kali V aksen ya. Jadi V aksennya ini pasti adalah setengahnya kan ya. Karena dibagi 2.
Ini kalau secara klasik. Nah, tapi kita akan melihatnya secara relativistik. Ya, kita akan melihatnya momentumnya ya. Ini gamma MC ya, ini gamma MV 00, artinya kita pilih benda tersebut bergerak sepanjang sumbu X ya. Sedangkan yang diam ya tadi ya, itu MC 000 ya. Jadi momentum totalnya ya, kita punya ini ya, gamma plus 1 MC, gamma MV ya. Kemudian ini tinggal dijumlahkan ya, penjumlahan biasa saja. Dan momentum setelah tumbukan, momentum setelah tumbukannya gamma aksen M aksen C, gamma aksen M aksen V aksen. Ya. Oke, di sini kita akan lihat ya. Di sini ya, kita samakan saja suku-sukunya ya. Ini seperti ini ya. Nah, ini bisa kita bagi ya, bagi rasionya ya. Ini kita akan punya V aksen bandingkan terhadap V ya. Ini adalah gamma kalikan V dibagi gamma plus 1 ya, dan ini besarnya lebih besar daripada V aksennya akan lebih besar daripada V per 2 ya. Dengan cara yang sama ya, ini untuk lihat M aksennya, M aksen kuadrat maaf ya, itu juga akan lebih besar daripada 2M. Jadi ini hasilnya berbeda dengan apa yang kita peroleh di klasik ya. Ini karena adanya energi diam ini ya, momentum atau tambahan momentumnya itu diberikan oleh bagian ini ya. Kemudian yang terakhir itu mengenai hamburan Compton ya. Hamburan Compton ya, mungkin kalian juga sudah pernah dapat materi tentang ini ya. Ini ada foton di sini punya momentum 4 Ki dan Ki ya, ini gamma, dan ini adalah elektron masanya M ya, dan dia diam ya. Kemudian nanti fotonnya itu pergi ke sana gitu ya dengan sudut theta, dan kemudian elektronnya itu bergerak dengan kecepatan V, dan dia punya sudut V di sini ya. Ini sebelum tumbukan ya, momentumnya seperti ini ya, dan seperti ini. Sedangkan setelah tumbukan ya, itu Ki yang gamma ya kita sebut sebagai Ki aksen ya, Ki aksen cos theta ya. Ini ada yang bagian cos theta-nya dan ada bagian sin theta-nya ya. Kemudian yang elektron ya itu gamma MC ya, tetap gamma MC karena sudah bergerak. Kemudian gamma MV cos V ya, yang cosnya sama-sama ke arah kanan. Kemudian yang sinusnya karena dia ke bawah kita berikan di sini tanda negatif ya. Kemudian kita akan punya momentumnya ya. Momentumnya itu seperti ini ya. Momentum sebelum dan setelahnya ya. Kemudian kita bisa momentum yang foton jadi satu suku dan momentum yang elektron juga jadi satu suku ya, yang foton itu ke
kiri dan elektron ke kanan ya. Jadi dan kita kuadratkan dari di sana. Ya, kemudian kita akan punya ini ya, kuadratnya ya. Ini kuadrat biasa saja, tapi dan ingat bahwa A itu adalah A dot A ya. Karena apa namanya? Vektor. Kemudian ingat di sini ya, untuk elektron P dot P-nya adalah 0 ya. Untuk foton 0 dan untuk elektron adalah mc kuadrat ya. Setelah kita lihat ini konservasi energinya ya, jadi kita akan punya 1 min Q dikurangi 1 per mc 1 min cos theta. Ya, kemudian kalau kita masukkan yang kuantum ya, kita akan punya apa namanya, lambda aksen min lambda h per mc 1 min cos theta ya. Kita tahu bahwa E adalah H kalikan dengan nu ya. Dan ini lambdanya adalah C per nu ya. Sehingga kita punya apa persamaan untuk hamburan Compton ya, yang saya rasa sudah pernah diberikan juga ketika kuliah fisika modern. Ya, tapi ini apa namanya pendekatannya boleh dibilang agak berbeda ya, karena kita komponen yang pertama atau kita memasukkan komponen-komponennya dalam vektor 4 ya, berbeda dengan ketika mungkin ya dulu yang sudah kalian pelajari. Ya mungkin itu untuk materi hari ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, mangga. Ini karena saya belum nggak sempat menyamakan simbol ya, sorry. Yang di sini maksudnya atau U ini atau U yang mana? Soalnya ini di sini juga ada U sama V. Ini ini U sama V, bentar. Soalnya di sini kalau U itu ya, oh ini sama kok, maaf. U-nya itu adalah yang kecepatan ini kecepatan 4 untuk yang S ya. U aksen adalah kecepatan 4 untuk yang apa namanya, S aksen, sedangkan V-nya di sini itu adalah kecepatan bergerak dari si U ini, si U aksen ini terhadap ini gitu. Kebayang nggak? Oh, yang ini. Ini kan ya, maksudnya ini kan gamma itu ini kan berarti U, bentar gimana ya nulisnya ya, kan berarti gamma C ya dikalikan, ini kan berarti gamma kuadrat kali C kuadrat ya, ditambah kan harusnya, tambah dengan gamma kuadrat C kuadrat ini kalau nggak salah ya. Benar kan ya?
Kalau dikuadratkan karena kuadratnya kan kuadrat apa namanya? Apa saya? Vektor ya, dikalikan dengan dirinya sendiri. Nah, kemudian karena itu di sini berarti apa? Bisa jadi gamma kuadrat ya dikalikan dengan C kuadrat tambah V kuadrat gini ya. Atau mungkin saya salah ya. Mungkin bisa dicek lagi ya. Ini 1/1 min V kuadrat per C kuadrat. Tapi ini dikuadratkan juga ya. Atau ini minus ya. Saya agak nanti dicek lagi ya. Ini kan berarti kalau ini kuadratkan ya, ini kuadratkan berarti minusnya hilang ya. 1 per berarti kan C kuadrat ya. Yang ini ya. Ini sudah gamanya saya kuadratkan ya. Per C kuadrat min C kuadrat min V kuadrat ya. Iya kan? Oh iya ini maaf. Ya, ini kan tadi tandanya min plus ya. Ya. Berarti ini bisa kita ambil salah satunya ini min plus gitu ya. Min plus ya. Min plus berarti min dan ini plus atau plus min ya. Terus intinya ini dikurangi inilah. Ya. Ini minusnya ya. Ini kan dikalikan lagi dengan C kuadrat min V kuadrat ya. Jadi ini kan bisa kita coretkan ya. Sisa C kuadrat ya. Kira-kira sisa C kuadrat kan U dot U-nya ya. Jadi kalau U-nya saja berarti kan akarnya ya. Akarnya kan sisa C ya. Oh iya nanti saya share ya. Tapi ya nanti saya share ya. Karena ada buku bahasa Indonesia ya teori relativitas Einstein itu menurut saya pembahasannya terlalu muter-puter gitu. Saya mungkin nanti saya fotokan saja ya saya fotokan sekarang. Saya fotokan sekarang. Dulu saya beli di mana ya lupa saya di online.